Hanya karena urusan sepele, seorang keponakan tega menghabisi nyawa tantenya sendiri. Tragisnya, wanita yang dibunuh itu adalah satu-satunya orang yang merawatnya sejak kecil. Ia dibesarkan oleh wanita yang menyayanginya seperti anak sendiri. Tapi pada suatu sore, hanya karena masalah mencuci piring, pemuda itu berubah menjadi pembunuh berdarah dingin. Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata dari kota Bogor yang membuat kita bertanya, sampai di mana batas kesabaran manusia, dan seberapa rapuhnya kendali atas amarah? Di sebuah rumah sederhana di kawasan Kedung Waringin, Tanah Sareal, Kota Bogor, tinggal seorang wanita paruh baya bernama El. Ia dikenal tetangga sebagai pribadi ramah, keibuan, dan penuh perhatian. Sehari-hari ia tinggal bersama keponakannya, Reski Fauzan Ranajaya, yang biasa dipanggil Eki. Eki, 22 tahun, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Di balik sosoknya yang tenang dan pendiam, tersembunyi cerita hidup yang cukup berat. Ia kehilangan kedua orang tuanya sejak usia 15 tahun, dan sejak itu, sang tantelah yang mengambil alih peran sebagai orang tua. El menyekolahkannya, membiayai semua kebutuhan hidupnya, bahkan mengantar sendiri saat pertama kali Eki masuk kuliah di ibu kota. Hubungan mereka selama ini tampak baik-baik saja. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di balik perhatian dan kasih sayang itu, ada gesekan-gesekan kecil yang terus menumpuk dalam diam. Eki baru saja bersiap untuk pergi. Ia sudah janjian sejak sore dengan teman-temannya untuk nongkrong di salah satu tempat kopi langganan mereka. Di tangannya sudah ada parfum yang ia semprotkan ke leher dan pergelangan tangan. Tapi sebelum sempat melangkah keluar kamar, suara dari dapur memanggilnya. Eki, itu cucian piring belum kamu beresinya? Eki menghela napas. Hatinya mulai panas. Baginya, hari itu adalah waktu istirahat. Ia merasa berhak punya waktu sendiri, apalagi setelah sepekan penuh berkutat dengan tugas kuliah. Sebentar, Tante. Nanti aku cuci pas pulang. Namun, El bersikeras. Ia datang ke dapur dan mendapati piring-piring masih menumpuk. Tak puas dengan jawaban Eki, ia menyuruh keponakannya mencuci sekarang juga. Cekcok pun tak terelakkan. Kalau kamu masih tinggal di sini, tolong hargai rumah ini. Kamu bukan anak kecil lagi. Mendengar kalimat itu, Eki meledak. Ia merasa direndahkan. Saat El tak sengaja mencipratkan air cucian ke wajah Eki, entah karena sengaja atau tidak, sesuatu dalam diri Eki seolah pecah. Ia meraih spons cuci piring dan melemparkannya ke wajah tantenya. El terkejut dan balas memarahi. Tapi amarah Eki sudah tak tertahan. Tanpa berpikir panjang, ia maju dan memukul wajah El. 1 pukulan, 2, lalu 3. El sempat terjatuh, namun Eki terus menghajar dengan tangan kosong. Pukulan itu tidak hanya mengenai wajah, tapi juga pelipis, dahi, dan bagian dagu. Darah mulai keluar dari luka robek di dahinya. Tetangga yang tinggal di samping sempat mendengar suara ribut. Namun karena tidak ada teriakan minta tolong yang jelas, mereka mengira itu hanya pertengkaran biasa antara tante dan keponakan. Setelah beberapa menit berlalu, rumah itu kembali sunyi. Tapi di dalamnya, tubuh El sudah terbujur kaku di lantai dapur, penuh luka, tanpa nyawa. Eki terdiam di pojok ruang tamu. Matanya kosong. Di tangannya ada ponsel yang beberapa kali ia buka tutup. Ia kemudian mengambil foto tangan kanannya, tangan yang ia pakai untuk memukul, yang kini terdapat luka kecil. Dengan sedikit darah mengering di kuku, ia mengirimkan foto itu ke grup WhatsApp teman-temannya. Ane barusan bunuh Tante Ane. Beberapa temannya mengira itu candaan. Tapi Eki mengirimkan satu foto lagi. Foto yang lebih mengerikan. Wajah El dalam kondisi berdarah. Beberapa teman langsung panik. Satu orang menelepon security kompleks. Tanpa pikir panjang, Eki berjalan keluar rumah dan menemui security.
Saya habis bunuh tante saya. Security yang mendengar itu langsung terpaku, sebelum akhirnya melapor ke ketua RT dan pihak kepolisian. Polisi datang malam itu juga dan mendapati tubuh L masih di lokasi kejadian, bersimbah darah. Dalam proses penyelidikan, Eki mengaku melakukan semuanya dengan tangan kosong. Ia tidak membawa senjata apapun. Namun, karena pukulan bertubi-tubi dan keras, wajah korban mengalami luka serius, terutama di dahi, pelipis, dan mata. Dari hasil keterangan, korban mengalami luka robek besar di dahi kanan, memar di mata dan dagu, serta pelipis kiri dan kanan, jelas Ibda Eko Agus, Kasih Humas Polresta Bogor Kota. Motif pembunuhan, menurut hasil pemeriksaan awal, berasal dari akumulasi kekesalan Eki terhadap sang tante. Ia merasa sering dilarang keluar, dikontrol, dan dibatasi. Seringkali ia meluapkan rasa itu ke teman-temannya lewat chat. Dari hasil chat, tersangka merasa terkekang. Ia sering mengeluh tentang aturan-aturan sang tante, ujar Kompol Aji Rizaldi, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota. Kini, Eki ditahan dan dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 351 ayat 3 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ia duduk di balik jeruji besi, dalam diam dan penyesalan. Sementara itu, warga sekitar terkejut bukan main. Banyak yang tidak percaya Eki sanggup melakukan hal seperti itu. Tapi mereka juga mengakui, Eki memang bukan anak yang terlalu dekat dengan lingkungan sekitar. Ia pendiam dan jarang bersosialisasi. Tragedi ini meninggalkan bekas luka yang dalam. Bukan hanya karena kehilangan nyawa, tapi juga karena makna pengkhianatan di baliknya. Seorang wanita yang menyayangi keponakannya seperti darah daging sendiri, justru tewas di tangan anak yang ia rawat, didik, dan sayangi. Dan kita pun bertanya-tanya, apakah hanya karena satu tetes air dan setumpuk piring, nyawa layak melayang? Atau sebenarnya, luka itu sudah lama ada, dan kita semua luput menyadarinya?